Malam itu seharusnya terasa seperti malam-malam lainnya. Hening yang nyaman, hanya dipecah oleh dengung pelan pendingin ruangan dan suara halaman buku yang kubalik. Aku, Maya, sedang duduk di sofa beludru berwarna kelabu. Kakiku menyelonjor di atas meja kopi dari kayu jati. Aroma minyak esensial lavender menguar lembut dari diffuser di sudut ruangan. Aroma yang sengaja kupilih untuk menenangkan pikiran setelah seharian bekerja keras mengurus 3 cabang butikku. Rumah ini adalah istanaku, hasil jerih payahku sendiri. Setiap sudutnya, mulai dari lantai marmer yang dingin hingga lukisan abstrak di dinding, adalah cerminan dari seleraku, dari kerja kerasku. Suamiku, Doni, duduk di seberangku. Ia sedang asyik dengan ponselnya, tersenyum-senyum sendiri menatap layar yang terang. Mungkin sedang menonton video lucu, pikirku saat itu. Aku tidak terlalu ambil pusing. Doni memang seperti itu. Dunianya seringkali hanya sebatas layar ponsel dan konsol permainan video terbaru yang baru saja kubelikan untuknya minggu lalu sebagai hadiah ulang tahun. Ia bilang ia sedang merintis bisnis online, tapi selama 3 tahun pernikahan kami, aku belum pernah melihat hasilnya. Semua kebutuhan hidup, cicilan rumah mewah ini, 2 mobil di garasi, bahkan pakaian yang ia kenakan, semuanya berasal dari rekening bankku. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Aku mencintainya, atau setidaknya, aku meyakinkan diriku bahwa aku mencintainya. Bagiku, cinta berarti memberi, dan aku sudah memberinya segalanya. Aku baru saja akan meneguk teh melatiku yang mulai mendingin ketika ponselku yang tergeletak di sampingku bergetar. Layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi dari nomor yang tidak kukenal. Biasanya aku akan mengabaikannya, menganggapnya sebagai pesan dari orang iseng atau telemarketer yang salah sasaran. Tapi entah kenapa, malam itu jariku tergerak untuk membukanya. Sebuah firasat buruk yang dingin merayap di punggungku. Pesan itu singkat, tapi setiap katanya terasa seperti belati yang ditikamkan ke dadaku. Dasar pelakor. Aku terdiam. Mataku membaca ulang kalimat itu. Mencoba mencerna maknanya. Pelakor? Aku. Bagaimana mungkin? Aku merebut suami siapa? Doni adalah satu-satunya pria dalam hidupku selama 5 tahun terakhir. Kami bertemu saat usahaku baru merintis. Dan ia ada di sana menemaniku. Atau lebih tepatnya, aku yang menemaninya. Karena sejak dulu pun ia tidak pernah punya pekerjaan yang jelas. Jariku gemetar saat mengetik balasan. Anda siapa ya? Tak butuh waktu lama. Balasan kedua masuk. Lebih kejam. Lebih personal. Gak sadar diri. Udah jelek. Kelakuan murahan. Napas aku tercekat. Jelek? Kata itu berdengung di telingaku. Selama ini aku selalu percaya diri dengan penampilanku. Aku mungkin tidak secantik model di majalah. Tapi aku merawat diriku. Aku wanita karir yang mandiri, cerdas, dan punya segalanya. Bagaimana bisa orang asing ini menghinaku serendah ini? Siapa dia? Apa salahku padanya? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalaku, membuatku pusing dan mual. Ada apa, sayang? Suara Doni memecah lamunanku. Ia menatapku dengan ekspresi khawatir yang dibuat-buat. Aku bisa melihatnya sekarang. Kepura-puraan dalam sorot matanya yang biasanya kuanggap sebagai perhatian. Aku tidak menjawab. Aku hanya menyodorkan ponselku padanya. Matanya membelalak sesaat ketika membaca pesan itu. Tapi ia cepat-cepat menguasai diri. Terlalu cepat. Ia tertawa kecil. Tawa yang terdengar sumbang di telingaku. Ah, paling orang iseng. Sayang. Mungkin salah kirim. Katanya sambil mengusap punggungku. Usapannya terasa aneh. Tidak menenangkan sama sekali. Sudah. Jangan dipikirkan. Blokir saja nomornya. Aku menatapnya lekat-lekat, mencari kebenaran di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah kilat panik yang coba ia sembunyikan di balik senyum tenangnya. Tapi dia tahu aku wanita, kataku pelan. Dia bilang, wanita jelek. Kalau salah kirim, kenapa pesannya spesifik? Doni tampak sedikit gugup. Ya mana aku tahu. Sayang, dunia maya kan aneh. Banyak orang gila. Sudah ya.
Jangan dirusak malam kita yang tenang ini cuma karena satu orang bodoh. Ia mengambil ponsel dari tanganku, seolah ingin memblokir nomor itu untukku. Tapi aku menahannya. Id, jangan diblokir, kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kuduga. Aku menarik tanganku kembali, menggenggam ponselku erat-erat. Sesuatu dalam diriku menolak untuk lari dari masalah ini. Aku harus tahu siapa orang ini. Doni mengangkat bahu, mencoba terlihat tidak peduli. Terserah kamu saja. Aku mau ke kamar, mau main game. Ia bangkit dan berjalan menuju kamar tidur kami, meninggalkan aku sendirian di ruang tengah yang tiba-tiba terasa dingin dan mencekam. Aroma lavender yang tadi menenangkan kini terasa menyesakkan. Sendirian dalam keheningan, aku kembali menatap layar ponselku. Jariku gemetar saat mengetik balasan pada nomor asing itu. Kamu menuduhku pelakor. Kamu menuduhku merebut suami orang. Suami siapa yang aku rebut? Balasan datang lebih cepat dari yang kuduga. Seolah orang di seberang sana memang sedang menungguku. Suamiku, tentu saja. Doni. Dunia serasa runtuh di sekelilingku. Doni, suamiku. Jadi benar. Ini bukan salah kirim. Ini bukan orang iseng. Ini adalah wanita lain. Wanita lain yang merasa berhak menyebut Doni sebagai suaminya. Perutku terasa seperti diremas dengan kuat. Jadi selama ini, senyum-senyumnya saat menatap ponsel, bisik-bisiknya saat menerima telepon di balkon, izinnya untuk bertemu klien di akhir pekan, semuanya adalah kebohongan. Aku merasa bodoh. Sangat bodoh. Bagaimana bisa aku, seorang wanita yang dikenal cerdas dalam bisnis, bisa begitu buta dalam kehidupan pribadiku sendiri? Bagaimana bisa aku tidak melihat tanda-tandanya? Atau mungkin aku melihatnya, tapi aku memilih untuk mengabaikannya. Terlalu sibuk membangun istana untuk pria yang ternyata sedang membangun gubuk derita untukku di belakangku. Rasa sakit itu datang dalam gelombang yang dahsyat, membuatku sulit bernapas. Tapi di balik rasa sakit itu, tumbuh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi amarah yang membara pelan, yang menuntut pembalasan. Wanita ini, siapapun dia, tidak hanya mencoba merebut suamiku. Dia telah menghinaku. Dia menyebutku jelek. Dia merendahkan martabatku. Dan itu adalah kesalahan fatal. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan mengemis penjelasan pada Doni. Aku tidak akan membuat drama. Aku akan menghadapi ini dengan caraku sendiri. Aku akan menemui wanita ini. Aku akan melihat langsung orang yang merasa lebih baik dariku. Orang yang merasa pantas menghinaku. Aku harus tahu siapa lawanku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus bekerja, menyusun rencana. Buku yang tadi kubaca tergeletak di lantai. Terlupakan. Teh melatiku sudah dingin seperti es. Istanaku yang nyaman kini terasa seperti penjara yang kubangun sendiri. Dan aku bertekad untuk menghancurkannya. Lalu membangun yang baru di atas reruntuhannya. Amarah memberiku energi yang aneh. Aku tidak tidur semalaman. Tapi mataku terasa sangat awas. Pikiranku jernih. Setajam pisau bedah. Rasa sakit hati yang tadinya menggerogoti kini telah mengkristal menjadi sebuah tujuan yang jelas. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban dalam drama yang diciptakan oleh suamiku dan wanita selingkuhannya. Aku akan menjadi sutradaranya. Subuh datang tanpa kusadari. Aku bangkit dari sofa, tubuhku kaku, tapi pikiranku tidak pernah seaktif ini. Aku membuat kopi hitam, pekat dan pahit. Sama seperti kenyataan yang harus kutelan. Sambil menyesap kopi, aku membuka kembali percakapan semalam. Mataku tertuju pada satu hal yang belum sempat kuperhatikan dengan saksama. Foto profil si pengirim pesan. Dengan jari yang kini mantap dan tidak lagi gemetar, aku mengetuk lingkaran kecil itu. Sebuah gambar memenuhi layar ponselku. Foto seorang wanita. Kita sebut saja dia Cindy. Pada pandangan pertama, dia tampak sempurna. Kulitnya putih porselen tanpa satu pori pun. Matanya besar seperti karakter anime dengan bulu mata palsu yang tebal dan lentik. Hidungnya kecil dan mancung.
dan dagunya runcing membentuk huruf V, bibirnya penuh dan berkilau. Dia tersenyum manis ke arah kamera, dengan latar belakang sebuah kafe yang terlihat mewah. Aku menatap foto itu lama sekali. Sebagai pemilik butik, aku sangat paham tentang citra dan penampilan. Mataku terlatih untuk melihat detail. Dan semakin lama aku menatap foto Cindy, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Ini bukan kesempurnaan. Ini kepalsuan. Aku memperbesar foto itu. Tidak ada tekstur kulit sama sekali. Wajahnya rata seperti plastik. Hasil dari aplikasi filter penghalus wajah yang digunakan secara berlebihan. Garis rahangnya terlalu tajam. Tidak alami. Ada sedikit distorsi pada daun pintu di latar belakang, tepat di samping pipinya. Pertanda jelas bahwa ia menggunakan aplikasi edit untuk meniruskan wajahnya. Matanya memang besar, tapi sorotnya kosong. Senyumnya kaku. Dipaksakan. Ini bukan foto seorang wanita. Ini adalah avatar. Sebuah karakter fiksi yang ia ciptakan untuk menutupi wujud aslinya. Rasa jijik menjalari diriku. Jadi ini wanita yang menghinaku? Seorang pengecut yang bersembunyi di balik topeng digital? Wanita yang begitu tidak percaya diri dengan penampilan aslinya sehingga ia harus menciptakan versi palsu dari dirinya sendiri? Ironis sekali. Dia menghinaku jelek. Padahal dia sendiri mungkin tidak berani bercermin tanpa bantuan kamera ponsel dan puluhan filternya. Amarahku perlahan mereda, digantikan oleh perasaan kasihan yang bercampur dengan rasa superioritas. Lawanku ternyata tidak sepadan. Dia bukan ancaman, dia hanyalah sebuah lelucon. Dan aku akan memastikan dia tahu itu. Aku membuka galeri foto di ponselku, melihat foto-fotoku sendiri. Foto saat aku berlibur di Eropa. Dengan latar menara Eiffel, tanpa riasan tebal, hanya senyum bahagia yang tulus. Foto saat aku menerima penghargaan sebagai pengusaha muda terbaik. Wajahku berkeringat karena gugup tapi mataku berbinar penuh kebanggaan. Foto saat aku mendaki gunung. Wajahku kotor dan rambutku berantakan. Tapi aku tertawa lepas. Aku tidak sempurna. Aku punya kerutan halus di sudut mata saat tersenyum. Aku punya tahi lalat di pipi. Kulitku sawo matang khas Indonesia. Tapi itu semua adalah aku. Nyata. Aku tidak perlu filter untuk merasa cantik. Aku tidak perlu editan untuk merasa berharga. Kesadaran itu menghantamku seperti gelombang air dingin. Selama ini, aku terlalu sibuk membahagiakan Doni sampai aku lupa betapa berharganya diriku sendiri. Aku bekerja keras, membangun bisnis dari nol, menciptakan kehidupan yang nyaman untuk kami berdua. Sementara Doni, apa yang telah ia lakukan? Ia hanya menikmati hasilnya, lalu mengkhianatiku dengan wanita palsu seperti ini. Kemarahanku pada Cindy kini beralih sepenuhnya pada Doni. Dialah sumber masalahnya. Dialah benalu yang telah mengisap hidupku. Cindy hanyalah gejala dari penyakit yang lebih besar. Tapi sebelum mencabut penyakit itu sampai ke akarnya, aku harus membereskan gejalanya terlebih dahulu. Aku kembali ke aplikasi pesan. Aku tidak akan membalasnya dengan hinaan. Itu akan menempatkanku di level yang sama dengannya. Aku akan menggunakan kecerdasanku, sesuatu yang jelas tidak ia miliki. Dengan pikiran yang dingin dan terhitung, aku mengetik sebuah pesan. Kamu yakin Doni itu suamimu? Kasihan sekali seleramu. Aku sengaja tidak mengirimnya langsung. Aku membiarkan pesanku tersimpan sebagai draft. Aku ingin menunggu momen yang tepat. Aku mandi, berdandan lebih teliti dari biasanya. Aku memilih salah satu setelan kerja terbaikku, blazer putih gading dengan celana bahan yang serasi. Aku menata rambutku, memoles wajahku dengan riasan yang natural tapi tegas. Hari ini, aku bukan hanya Maya si pengusaha. Hari ini, aku adalah seorang jenderal yang akan pergi ke medan perang. Saat aku keluar dari kamar, Doni sudah duduk di meja makan, menungguku dengan tampang cemberut. Lama sekali sih? Aku lapar, keluhnya. Biasanya, aku akan segera membuatkannya sarapan, mungkin omelet kesukaannya, sambil meminta maaf karena membuatnya menunggu. Tapi tidak hari ini. Aku berjalan melewatinya, mengambil tasku dan kunci mobil. Cari sarapan sendiri. Aku ada pertemuan penting, kataku dengan nada dingin.
Doni terkejut. Pertemuan? Sepagi ini? Dengan siapa? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya aku melihatnya dengan jelas. Bukan sebagai suami yang kucintai, tapi sebagai pria asing yang lemah dan menyedihkan. Bukan urusanmu, jawabku singkat. Sebelum aku pergi, aku mengambil ponselku dan mengirim draft pesan tadi ke Cindy. Lalu, aku mengetik pesan kedua, pesan yang akan menjadi awal dari akhir segalanya. Kalau kamu memang merasa benar dan tidak bersembunyi di balik foto palsu, temui aku. Kita bicara sebagai sesama wanita. Besok, jam 2 siang, di Cafe Deja Vu. Aku tunggu. Aku sengaja memilih kafe itu. Tempatnya cukup ramai, terbuka, dan sedikit berkelas. Aku tidak ingin memberinya kesempatan untuk membuat keributan di tempat sepi. Aku ingin ada banyak saksi mata yang melihat siapa dia sebenarnya. Aku menekan tombol kirim tanpa ragu. Setelah itu, aku mematikan notifikasi dari nomornya. Aku tidak perlu melihat balasannya. Aku tahu dia akan datang. Egonya yang rapuh dan rasa penasarannya yang besar akan membawanya langsung ke dalam perangkapku. Aku melangkah keluar dari rumahku, menghirup udara pagi yang segar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa memegang kendali penuh atas hidupku. Permainan ini bukan lagi tentang Doni atau Cindy. Ini tentang aku. Tentang mendapatkan kembali harga diriku yang telah mereka injak-injak. Dan aku tahu, aku akan memenangkannya. Di sebuah kamar kontrakan yang pengap di sisi lain kota, Cindy menatap layar ponselnya dengan napas tertahan. Pesan dari Maya terasa seperti tamparan ganda. Pertama, nada meremehkan dalam kalimat, kasihan sekali seleramu, menusuk egonya yang sudah tipis. Kedua, undangan pertemuan yang terang-terangan itu membuatnya panik. Temui aku. Bicara sebagai sesama wanita. Kata-kata itu terdengar seperti tantangan duel, bukan ajakan diskusi. Jantungnya berdebar kencang. Sebagian dari dirinya ingin langsung membalas dengan rentetan makian baru, menuduh Maya sebagai wanita tua yang putus asa. Tapi sebagian lagi, bagian yang jujur dan ketakutan, tahu bahwa ia dalam masalah besar. Maya, wanita yang selama ini digambarkan Doni sebagai istri membosankan yang penampilannya tidak terurus, ternyata punya taring. Ia tidak menangis atau mengemis. Ia justru mengundangnya ke medan perang. Dan parahnya, ia menyebut soal foto palsu. Wanita itu tahu. Entah bagaimana, ia tahu. Jemari Cindy yang dihiasi kuteks murahan yang mulai terkelupas itu bergerak panik di atas layar. Ia segera menelepon Doni. Nada sambung terasa begitu lama. Halo, Yang? Suara Doni terdengar malas di seberang sana. Yang. Istrimu gila. Sembur Cindy. Suaranya melengking karena panik. Dia mengirimiku pesan lagi. Dia menghinaku dan dia mengajakku bertemu besok. Terdengar suara gemerisik. Sepertinya Doni bangkit dari tempat tidurnya. Apa? Bertemu? Bilang apa dia? Dia bilang fotoku palsu. Dan dia menyuruhku menemuinya di Cafe Deja Vu jam 2 siang. Doni, kamu harus melakukan sesuatu. Larang dia pergi. Atau kamu saja yang urus dia. Rengek Cindy. Ia membayangkan Doni akan bersikap jantan, membelanya, dan membereskan istrinya yang berulah. Tapi yang terdengar hanyalah helaan napas panjang. Cindy, dengar. Jangan pergi. Abaikan saja pesannya. Blokir nomornya. Dia cuma memancingmu. Apa? Dia abaikan? Enak saja. Dia sudah menghinaku. Don. Dia merendahkanku. Kamu tidak membelaku. Suara Cindy meninggi. Rasa takutnya kini bercampur dengan kekecewaan. Bukan begitu, sayang. Suara Doni terdengar serba salah. Maya itu, dia keras kepala. Kalau dilarang malah akan semakin menjadi-jadi. Cara terbaik adalah dengan tidak memberinya panggung. Kalau kamu tidak datang, dia akan berhenti sendiri. Cindy bisa mendengar kebohongan dalam setiap kata Doni. Doni bukan mencoba melindunginya. Doni takut. Ia takut pada istrinya. Pria yang selama ini membual tentang bagaimana ia tidak tahan lagi hidup dengan Maya dan akan segera menceraikannya demi Cindy,
ternyata hanyalah seorang pengecut yang tidak punya kuasa apa-apa di rumahnya sendiri. Kesadaran itu membuat Cindy semakin marah. Jadi kamu mau aku diam saja saat dihina? Kamu mau aku jadi pengecut? Desisnya. Bukan pengecut, Cindy. Ini namanya cerdas. Untuk apa meladeni orang gila? Bujuk Doni. Tidak, teriak Cindy. Aku akan datang. Aku akan tunjukkan padanya siapa aku sebenarnya. Aku akan membuatnya menyesal telah meremehkanku. Jangan, Cindy, ku mohon. Cindy mematikan teleponnya tanpa mendengar sisa permohonan Doni. Ia melempar ponselnya ke atas kasur yang spraynya sudah kumal. Ia marah pada Maya, tapi ia jauh lebih marah pada Doni. Ternyata, pangeran kaya raya yang ia puja-puja ini hanyalah katak dalam tempurung emas milik istrinya. Harga dirinya terluka. Satu-satunya cara untuk memulihkannya adalah dengan menghadapi Maya dan menang. Ia harus membuktikan bahwa ia lebih baik, lebih pantas untuk Doni. Ia harus datang. Sementara itu, aku menjalani hariku seolah tidak ada apa-apa. Aku tiba di butik utamaku tepat jam 9 pagi. Para pegawaiku menyambutku dengan sapaan hormat. Aroma kopi segar dan parfum mahal menguar di udara. Aku adalah ratu di kerajaan ini. Selamat pagi, Bu Maya. Sapa Ratih, manajer kepercayaanku. Desainer dari pemasok baru sudah menunggu di ruangan ibu. Baik, suruh dia masuk 5 menit lagi. Aku mau memeriksa display dulu. Jawabku tegas. Mataku bergerak cepat, mengamati setiap detail. Penataan manekin yang sedikit miring, pencahayaan yang kurang menonjolkan tekstur gaun sutra terbaru, hingga setitik debu di atas meja kaca. Tidak ada yang luput dari perhatianku. Aku memberikan beberapa instruksi dengan cepat dan jelas, dan para pegawaiku segera bergerak melaksanakannya. Inilah duniaku. Dunia yang kubangun dengan logika, kerja keras, dan perhatian pada detail. Dunia yang sangat kontras dengan kekacauan emosional dalam kehidupan pribadiku. Bekerja menjadi pelarianku. Selama beberapa jam, aku berhasil melupakan Doni dan Cindy. Aku tenggelam dalam negosiasi harga dengan pemasok, memilih bahan untuk koleksi musim depan, dan menyetujui desain promosi baru. Otakku bekerja dengan kapasitas penuh, dan itu terasa melegakan. Di sini, aku punya kendali. Di sini, aku dihargai karena kemampuanku, bukan karena uangku. Siang harinya, saat makan siang sendirian di ruang kerjaku, aku sengaja membuka profil media sosial milik Doni yang sudah lama tidak kuperhatikan. Aku menggulir ke bawah, melewati foto-foto liburan kami yang semuanya kubiayai, foto-foto barang mewah yang kubelikan untuknya. Mataku mencari petunjuk, dan aku menemukannya. Di antara ratusan like di fotonya, ada satu nama yang muncul berulang kali dengan komentar-komentar genit, Cindilove 88. Akun itu dikunci. Tapi foto profilnya sama persis dengan foto di aplikasi pesan. Aku tersenyum getir. Bodohnya aku. Jejaknya ada di mana-mana. Tapi aku terlalu sibuk, atau mungkin terlalu percaya, untuk melihatnya. Aku tidak merasakan sakit lagi, hanya rasa lelah yang mendalam. Lelah karena telah menopang beban seorang pria dewasa yang ternyata tidak lebih dari seorang bocah pengkhianat. Sore itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Rumah terasa hampa dan asing. Aku berjalan melewati ruang tengah, tempat Doni biasanya bermain game dengan suara keras. Tapi hari ini sepi. Mungkin dia sedang keluar, menenangkan selingkuhannya. Baguslah. Aku butuh waktu sendiri untuk mempersiapkan mentalku. Aku masuk ke dalam walk-in closetku yang luas. Deretan pakaian, tas, dan sepatu mahal menyambutku. Semua ini adalah simbol kesuksesanku. Tapi untuk apa jika pada akhirnya aku pulang ke sebuah kebohongan? Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Wanita di cermin itu terlihat lelah, tapi matanya menyiratkan tekad yang membara. Aku mulai memilih seragam perangku untuk besok. Bukan gaun yang paling glamor atau setelan yang paling mahal. Aku memilih sebuah gaun terusan sederhana berwarna biru tua. Warnanya tenang tapi kuat. Potongannya klasik, elegan, dan tidak berlebihan.
Aku memadukannya dengan sepatu hak rendah yang nyaman dan sebuah tas tangan dari kulit asli. Perhiasan pun minimalis. Hanya anting berlian kecil dan jam tangan yang menunjukkan statusku tanpa perlu berteriak. Penampilanku harus mengirimkan pesan yang jelas. Aku berkelas, aku percaya diri, dan aku tidak perlu berusaha keras untuk membuktikannya. Aku adalah auman singa, sementara dia hanyalah gonggongan anjing kecil. Malamnya, Doni pulang dengan wajah muram. Ia membawa sebuket bunga mawar yang sedikit layu. Sebuah persembahan damai yang menyedihkan. "Ini untukmu, sayang," katanya sambil menyodorkan bunga itu. Aku menatap bunga itu tanpa minat. "Untuk apa?" "Ya, karena aku sayang kamu," jawabnya, menghindari tatapanku. Aku tertawa kecil, tawa tanpa rasa geli. "Simpan saja bungamu, Doni, atau berikan pada orang yang lebih membutuhkannya." Aku berbalik dan berjalan ke kamar, meninggalkannya termangu di ruang tamu. Aku tidak membanting pintu. Aku hanya menutupnya pelan, menciptakan jarak yang tegas di antara kami. Aku tidak akan bertengkar dengannya malam ini. Aku perlu menyimpan seluruh energiku untuk pertunjukan utama besok. Undangan telah kusebar, panggung telah kutata, dan aku siap untuk menjadi bintang utamanya. Pagi menjelang hari pertemuan itu terasa berbeda. Udara seolah lebih jernih. Cahaya matahari yang menembus jendela kamarku terasa lebih hangat. Aku bangun dengan perasaan tenang yang aneh. Seperti seorang prajurit yang telah menerima takdirnya di medan perang. Tidak ada lagi kecemasan atau keraguan yang tersisa, hanya fokus yang dingin dan tajam. Aku memulai hariku dengan rutinitas yang sengaja kulakukan dengan pelan dan hikmat. Aku berolahraga yoga selama 1 jam di balkon, meregangkan setiap otot sambil mengatur napasku. Aku membiarkan pikiranku kosong, hanya berkonsentrasi pada gerakan tubuhku dan suara angin pagi. Setelah itu, aku berendam lama di bak mandi dengan air hangat yang telah kububuhi garam aromaterapi. Aku merawat tubuhku bukan karena gugup, tapi sebagai bentuk penghormatan pada diri sendiri. Tubuh inilah yang telah bekerja keras untuk mencapai semua ini, dan hari ini, aku akan membelanya. Doni tidak ada di rumah. Ia meninggalkan secari kertas di meja makan yang bertuliskan, "Aku ada urusan mendadak di luar kota. Pulang besok." Sebuah pelarian yang pengecut, dan aku sudah menduganya. Dia tidak akan sanggup berada di kota yang sama saat dua dunianya bertabrakan. Aku hanya tersenyum tipis, meremas kertas itu, dan membuangnya ke tempat sampah. Kepergiannya justru memberiku ruang dan kebebasan yang kubutuhkan. Tepat jam 12 siang, aku mulai bersiap. Aku mengenakan gaun biru tua yang telah kupilih semalam. Kainnya terasa lembut di kulitku, pas di badan tanpa terlalu ketat. Aku menata rambutku dengan sederhana, membiarkannya tergerai alami. Riasanku pun kubuat minimalis. Hanya alas bedak tipis, sedikit perona pipi, dan lipstik berwarna netral. Aku ingin dia melihat wajah asliku, wajah yang sama yang ia sebut jelek, namun kini memancarkan aura percaya diri yang tidak akan bisa ia tiru dengan filter apapun. Saat aku menatap cermin untuk terakhir kalinya, aku puas dengan apa yang kulihat. Aku melihat Maya. Seorang wanita kuat yang siap merebut kembali apa yang menjadi haknya, ketenangan dan harga dirinya. Perjalanan menuju kafe Deja Vu terasa singkat. Aku menyetir mobilku sendiri, memutar lagu-lagu klasik yang menenangkan. Aku tidak memikirkan skenario pertemuan nanti. Aku tidak menyusun kata-kata hinaan atau pembelaan. Aku hanya akan menjadi diriku sendiri dan membiarkan kebenaran berbicara. Kafe itu cukup ramai saat aku tiba, persis seperti yang kuharapkan. Suasana di dalamnya hidup, dipenuhi obrolan dan tawa orang-orang yang sedang menikmati makan siang mereka. Aku memilih meja untuk 2 orang di dekat jendela, memberiku pemandangan yang luas ke arah pintu masuk, namun posisiku sedikit menyudut, memberiku privasi sekaligus kontrol. Aku memesan segelas es teh leci dan membuka sebuah buku yang sengaja kubawa. Aku berpura-pura membaca, namun mataku sesekali melirik ke arah pintu masuk, mengamati setiap wanita yang datang. Beberapa wanita masuk dengan gaya yang mencolok, tapi tidak ada satupun yang cocok dengan persona digital Cindy. Waktu berjalan lambat.
Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 2:15. Dia terlambat. Sebuah taktik klasik untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Atau mungkin, dia sedang mengumpulkan keberaniannya yang tersisa. Tepat pukul 2:20, pintu kafe terbuka lagi. Seorang wanita masuk dengan langkah ragu-ragu. Ia berhenti sejenak di dekat pintu. Matanya bergerak liar menyapu seluruh ruangan, mencari seseorang. Jantungku tidak berdebar lebih cepat. Sebaliknya, aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Seolah aku sedang menonton sebuah film yang sudah kutahu akhir ceritanya. Wanita itu sangat berbeda dari foto profilnya. Sangat berbeda. Dia mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala yang bahannya terlihat murah dan terlalu memaksakan di tubuhnya yang sedikit berisi. Riasannya tebal dan berantakan. Foundation yang warnanya tidak cocok dengan lehernya terlihat pecah-pecah di beberapa bagian. Alisnya digambar terlalu tebal dan kaku. Dan lipstik merahnya sedikit menempel di giginya. Rambutnya yang diwarnai pirang terlihat kering dan rusak. Ia menenteng sebuah tas tangan tiruan yang logonya sudah sedikit terkelupas. Segalanya tentang dia meneriakkan kata, usaha keras. Wajahnya. Aku harus menahan napas sejenak untuk memprosesnya. Tidak ada dagu seruncing huruf V. Yang ada hanyalah rahang yang biasa saja. Hidungnya tidak semancung di foto. Dan matanya tidak sebesar mata anime. Kulitnya tidak mulus seperti porselen. Ada beberapa bekas jerawat yang coba ditutupi dengan lapisan bedak tebal. Dia bukan wanita jelek. Tidak. Dia hanya seorang wanita biasa. Wanita biasa yang sangat tidak nyaman dengan dirinya sendiri dan berusaha mati-matian menjadi orang lain. Dan saat itulah aku tidak bisa menahannya lagi. Sebuah tawa kecil lolos dari bibirku. Awalnya hanya kekahan pelan. Tapi kemudian, saat aku membandingkan lagi sosok nyata yang canggung di depanku dengan avatar sempurna di ponselku, tawa itu membesar. Aku menutup mulutku, mencoba meredamnya. Tapi tawa itu mendesak keluar, lebih kuat dari keinginanku untuk bersikap sopan. Akhirnya, aku melepaskannya. Aku tertawa terbahak-bahak. Bukan tawa jahat atau tawa yang dibuat-buat untuk menghina. Itu adalah tawa yang paling tulus dan paling membebaskan yang pernah kurasakan seumur hidupku. Aku menertawakan semua kebodohanku, menertawakan Doni yang seleranya ternyata serendah ini, menertawakan ironi dari situasi ini, dan yang terpenting, aku menertawakan ketakutanku sendiri yang ternyata tidak berdasar. Monster yang kubayangkan akan kuhadapi ternyata hanyalah seekor tikus kecil yang ketakutan. Tawaku yang keras dan lepas membuat beberapa kepala di kafe itu menoleh. Aku tidak peduli. Aku menunjuk ke arah meja kosong di depanku. Mataku yang masih berair karena tertawa menatap lurus ke arah Cindy yang kini berdiri mematung di tengah ruangan. Wajahnya yang sudah dilapisi riasan tebal itu kini memerah padam. Campuran antara malu dan marah yang hebat. Dia melihatku, melihat tawaku, dan dia tahu pertunjukan ini adalah untuknya. Semua keberanian yang telah ia kumpulkan seharian seolah menguap begitu saja. Meninggalkannya terekspos dan rentan di bawah tatapan mataku dan pengunjung lainnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menghentikan tawaku yang mulai mereda. Aku mengusap setitik air mata geli di sudut mataku. Akhirnya, pertunjukan akan segera dimulai. Rasa malunya yang membara akhirnya mengalahkan kelumpuhan sesaat yang ia rasakan. Dengan langkah yang kaku dan dipaksakan, Cindy berjalan menuju mejaku. Setiap pasang mata di kafe itu seolah mengikutinya. Tatapan mereka terasa seperti ribuan jarum kecil yang menusuk kulitnya. Ia menarik kursi di depanku dengan kasar, menimbulkan suara decitan yang memecah keheningan di antara kami. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, mencoba terlihat mengintimidasi. "Kenapa kamu ketawa, wanita jelek?" hardiknya. Suaranya bergetar karena amarah yang tak terkendali. Kata, jelek. Ia ucapkan dengan penekanan. Satu-satunya senjata yang ia pikir ia miliki. Aku menopang daguku dengan santai. Senyum tipis masih tersungging di bibirku. Tawaku sudah berhenti, tapi rasa geli itu masih tersisa, menari-nari di mataku. Aku menatapnya lekat-lekat, memindai wajahnya yang berusaha keras menampilkan kemarahan padahal yang kulihat hanyalah kepanikan. Aku ketawa. Jawabku dengan suara yang tenang dan terukur.
Kontras dengan nada bicaranya yang melengking. Karena aku baru saja menyadari sebuah lelucon yang sangat lucu. Lelucon tentang dirimu, tentang diriku, dan tentu saja, tentang Doni. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku menggantung di udara. Kamu lihat, lanjutku. Semalaman aku dibuat bertanya-tanya. Siapa wanita ini? Wanita yang begitu percaya diri menghinaku lewat pesan singkat. Wanita yang membuat suamiku berbohong. Aku membayangkan seorang dewi, seorang ratu yang kecantikannya tak tertandingi, seseorang yang benar-benar bisa membuat seorang pria mempertaruhkan segalanya. Aku menunjuk ke arahnya dengan daguku. Lalu kamu datang. Dan aku sadar, aku tidak sedang berhadapan dengan seorang ratu. Aku berhadapan dengan seorang penipu. Kamu menghinaku jelek, Cindy. Tapi kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menunjukkan wajah aslimu di foto profil. Kamu bersembunyi di balik filter, di balik editan, menciptakan sebuah ilusi karena kamu tahu, kamu sadar betul, bahwa kenyataannya tidak akan pernah cukup. Wajah Cindy memucat di balik lapisan bedaknya yang tebal. Bibirnya terbuka, ingin membantah, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku telah menelanjanginya dengan kata-kata. Dan ia tahu semua yang kuucapkan adalah kebenaran. Itu tidak benar. Doni mencintaiku apa adanya. Akhirnya ia berhasil bersuara, meskipun terdengar lebih seperti pembelaan untuk dirinya sendiri daripada serangan untukku. Mencintaimu? Aku tertawa kecil lagi. Kali ini tawa yang penuh dengan rasa kasihan. Oh, tentu saja dia mencintaimu. Sama seperti dia mencintaiku. Tapi mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya dicintai oleh Doni. Aku mencondongkan tubuhku sedikit, menurunkan volume suaraku seolah sedang berbagi rahasia. Kamu tahu, Cindy, kamu menuduhku sebagai pelakor. Tapi sepertinya kamu tidak melakukan risetmu dengan baik. Kamu pikir kamu akan mendapatkan apa dengan merebut Doni dariku? Sebuah kehidupan mewah? Seorang pangeran kaya raya? Aku menggelengkan kepalaku pelan. Maaf sekali harus menghancurkan fantasimu. Tapi, harta karun, yang sedang kau perebutkan itu, sebenarnya tidak punya apa-apa. Bohong. Desisnya. Doni bilang kamu hanya istri yang suka mengontrol. Dia punya bisnis sendiri. Dia pria sukses. Bisnis? Aku mengangkat alisku. Bisnis apa? Bisnis menghabiskan uangku? Kalau begitu, ya, dia memang sangat sukses. Izinkan aku mencerahkanmu sedikit. Rumah yang mungkin pernah ia tunjukkan fotonya padamu? Atas namaku. Mobil sport yang ia pakai untuk menjemputmu? Cicilannya aku yang bayar. Jam tangan mewah di pergelangan tangannya? Hadiah ulang tahun dariku. Modal usaha. Jutaan rupiah yang ia minta? Sudah habis ia pakai untuk mentraktirmu di tempat-tempat mahal. Mungkin. Setiap fakta yang kuungkapkan bagaikan sebuah pukulan telak bagi Cindy. Matanya yang tadi menatapku penuh benci kini mulai dipenuhi kebingungan dan keraguan. Ilusi indah yang telah dibangun Doni untuknya kini retak di sana-sini. Jadi, dengan segala hormat, kataku dengan nada yang dibuat sesopan mungkin, namun penuh dengan sarkasme. Silakan. Ambil saja. Harta karun MU itu. Aku sudah tidak menginginkannya lagi. Anggap saja ini hibah dariku untukmu. Aku bersandar kembali ke kursiku, memberinya ruang untuk mencerna semuanya. Dia milikmu sekarang, Cindy. 100%. Tapi bersiaplah. Bersiaplah untuk menafkahi seorang pria dewasa yang seleranya setinggi langit tapi etos kerjanya serendah tanah. Bersiaplah mendengar keluhannya saat kamu tidak bisa membelikannya gadget terbaru. Bersiaplah untuk membayar semua tagihannya. Semoga kamu kuat ya, menafkahinya. Tidak mungkin. Bisik Cindy, lebih pada dirinya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Dunianya yang penuh fantasi hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan menit. Pria idaman yang ia pikir akan mengangkat derajatnya ternyata adalah sebuah beban finansial yang akan menyeretnya ke bawah. Ia tidak memenangkan sebuah trofi. Ia baru saja dijebak untuk memungut sampah yang kubuang. Oh, itu sangat mungkin, tegasku.
Dan kamu akan segera merasakannya sendiri. Doni adalah pria yang menawan selama ada orang lain yang membayar tagihannya. Lihat saja apa yang terjadi saat keran uang itu kututup. Aku melihat jam tanganku. Sudah cukup. Aku tidak perlu membuang-buang waktuku lebih lama lagi untuk ini. Drama ini sudah selesai. Aku mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetku dan meletakkannya di atas meja untuk membayar minumanku, dengan sisa yang lebih dari cukup. Sebuah gestur terakhir yang menunjukkan siapa yang memegang kuasa. Aku rasa pembicaraan kita sampai di sini, kataku sambil berdiri. Aku merapikan gaunku, menatapnya dari atasku. Terima kasih sudah datang dan membantuku mengambil keputusan. Kamu telah memberiku hadiah terbaik hari ini, kejelasan. Aku menatapnya sekali lagi, menatap wanita yang hancur dan kalah itu. Tidak ada lagi amarah yang tersisa dalam diriku, hanya perasaan lega yang hampa. Selamat menikmati, harta karun MU, bisikku. Lalu aku berbalik dan berjalan pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berjalan dengan punggung tegak, langkah yang mantap, melewati tatapan penasaran para pengunjung kafe. Saat aku mendorong pintu kaca dan melangkah keluar, sinar matahari sore menyambutku dengan hangat. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Beban yang selama bertahun-tahun membebani pundakku kini telah kuletakkan di meja nomor 7. Di hadapan seorang wanita malang yang baru saja menyadari bahwa ia telah memenangkan lotre kesialan. Perjalanan pulang terasa seperti di dalam mimpi. Suara klakson mobil, deru mesin, dan hiruk-pikuk kota sore hari terdengar sayup-sayup, teredam oleh keheningan di dalam mobil dan di dalam kepalaku. Adrenalin dari konfrontasi tadi perlahan surut, meninggalkan ruang hampa yang aneh. Aku tidak merasa menang, tapi aku juga tidak merasa kalah. Aku merasa kosong. Seperti sebuah rumah yang baru saja selesai dibersihkan dari semua perabotan lama yang rusak dan berdebu. Aku memarkir mobil di garasi, di samping mobil sport milik Doni, atau lebih tepatnya, mobil yang kubelikan untuknya. Aku menatap mobil itu sejenak. Kilau catnya yang mahal terasa seperti sebuah ejekan. Selama ini aku bangga bisa memberinya kemewahan. Berpikir itu adalah caraku menunjukkan cinta. Sekarang aku tahu, aku tidak sedang memberinya cinta. Aku sedang memelihara seorang benalu. Rumah terasa sangat sunyi saat aku masuk. Biasanya pada jam segini akan terdengar suara televisi atau musik keras dari ruang tengah, tempat Doni menghabiskan waktunya. Kesunyian ini terasa memekakan telinga, menggarisbawahi kekosongan yang ditinggalkan oleh kebohongan. Aku tidak beristirahat. Aku tidak menangis. Aku langsung berjalan menuju kamar tidur utama kami. Di sana, lemari pakaian Doni berdiri megah. Lemari yang penuh dengan kemeja bermerek, setelan jas yang jarang dipakai, dan puluhan kaos mahal. Semuanya hasil dari kartu kredit tambahanku. Dengan energi yang tidak kutahu datang dari mana, aku membuka pintu lemari itu lebar-lebar. Aku menarik keluar semua isinya tanpa peduli. Kemeja-kemeja sutra yang halus, celana jeans desainer, jaket kulit. Aku tidak melihatnya sebagai pakaian lagi. Aku melihatnya sebagai bukti kebodohanku. Aku menyeret semua tumpukan pakaian itu keluar dari kamar, menuju ruang tamu. Lalu aku pergi ke gudang dan mengambil beberapa kantong sampah hitam ukuran besar. Bukan koper. Dia tidak pantas mendapatkan perlakuan hormat seperti itu. Aku mulai memasukkan semua barang-barangnya ke dalam kantong-kantong itu dengan gerakan cepat dan efisien. Aku tidak melipatnya dengan rapi. Aku meremasnya, melemparkannya ke dalam kantong seolah itu adalah sampah. Setiap helai pakaian yang masuk ke dalam kantong terasa seperti satu lapis beban yang terangkat dari pundakku. Aku melanjutkan pembersihan ini ke seluruh sudut rumah. Konsol permainan video terbaru dan semua kasetnya masuk ke dalam kardus. Koleksi sepatu Keds-nya yang harganya bisa untuk membayar uang sekolah seorang anak selama setahun, kulempar begitu saja ke dalam kantong lain. Parfum-parfum mahalnya, semua peralatan elektroniknya, bahkan sikat gigi dan sabun mukanya di kamar mandi. Tidak ada satupun jejaknya yang kusisakan. Aku sedang melakukan pengusiran setan, mengusir roh parasit dari istanaku. 3 jam kemudian,
6 kantong sampah hitam besar dan 2 kardus berisi barang-barang Doni sudah menumpuk di dekat pintu depan. Aku berdiri di tengah ruang tamu, berkeringat dan napasku sedikit terengah. Tapi aku merasa luar biasa lega. Rumah ini terasa lebih ringan, lebih bersih. Ini kembali menjadi rumahku. Aku sedang duduk di sofa, menikmati segelas air dingin, ketika aku mendengar suara mobil Doni memasuki garasi. Pasti Cindy sudah meneleponnya, menceritakan semua kejadian di kafe dengan versinya yang penuh drama. Pasti dia pulang untuk mencoba memperbaiki keadaan, untuk melancarkan jurus manipulasi andalannya. Tapi aku sudah siap. Pintu depan terbuka. Doni masuk dengan wajah yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah, cemas, dan sedikit kesal. Namun, ekspresinya langsung berubah menjadi syok total saat melihat tumpukan kantong sampah hitam di hadapannya. "Maya, ini apa?" tanyanya. Suaranya terbata-bata. Aku bangkit dari sofa dan berjalan menghampirinya. Aku berhenti beberapa langkah darinya, menjaga jarak. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Itu barang-barangmu," jawabku dengan nada datar. Matanya membelalak. "Apa maksudmu? Kenapa di dalam kantong sampah? Kamu mengusirku." "Aku tidak mengusirmu," koreksiku dengan tenang. "Aku hanya membantumu berkemas untuk pindah ke rumah barumu. Rumah kekasihmu." Doni melangkah maju, mencoba meraih tanganku. "Sayang, dengarkan aku dulu. Ini semua salah paham. Wanita itu gila, dia." Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah itu adalah api. "Jangan sentuh aku. Dan jangan buang-buang tenagamu untuk berbohong lagi. Doni, sudah selesai. Tapi aku cinta sama kamu, Maya. Cuma kamu." Ia mulai memainkan kartu andalannya, kartu korban yang penuh penyesalan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Dulu, pemandangan ini akan membuatku luluh. Sekarang, itu hanya membuatku mual." "Cinta?" Aku tertawa sinis. "Kamu bahkan tidak tahu arti kata itu. Kamu hanya mencintai kenyamanan yang kuberikan. Kamu mencintai uangku. Dan sekarang, sumber uangmu sudah ditutup." Wajahnya mengeras saat menyadari taktiknya tidak berhasil. "Jadi cuma karena masalah ini kamu mau menghancurkan pernikahan kita? Setelah semua yang kita lalui?" "Kita? Yang kamu maksud? Kita? Itu siapa?" "Aku yang bekerja. Kamu yang menikmati. Aku yang membangun. Kamu yang merusak. Tidak ada kita, Doni. Yang ada hanya aku dan benalu yang menempel padaku. Dan hari ini, aku sudah mencabut benalu itu sampai ke akarnya," kataku dengan tajam. Aku menunjuk ke arah pintu. "Aku sudah bertemu pacarmu. Kalian sangat cocok. Dia terobsesi dengan ilusi, dan kamu adalah ilusi itu sendiri. Sekarang, keluar dari rumahku." Dia terdiam, akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia katakan untuk mengubah pikiranku. Topengnya luruh, menampakkan wajah aslinya yang penuh kepanikan dan kemarahan. Kepanikan karena sumber kemewahannya hilang. "Kamu akan menyesal, Maya," desisnya. "Satu-satunya hal yang kusesali adalah tidak melakukan ini 3 tahun yang lalu," balasku tanpa gentar. "Pengacaraku akan menghubungimu besok untuk urusan surat cerai. Jangan harap kamu dapat sepeser pun. Semua aset ini atas namaku, jauh sebelum aku bertemu denganmu." Itulah pukulan terakhir. Doni tahu ia telah kalah telak. Dengan wajah penuh amarah dan kekalahan, ia mulai menyeret kantong-kantong sampahnya keluar dari rumah. Suara kantong plastik yang diseret di lantai marmer adalah musik terindah yang kudengar hari itu. Setelah pintu depan tertutup di belakangnya, keheningan yang sesungguhnya akhirnya datang. Kali ini, keheningan itu tidak terasa kosong. Keheningan itu terasa penuh dengan kemungkinan. Aku berjalan ke jendela besar di ruang tamu, membukanya lebar-lebar, membiarkan udara malam masuk dan membersihkan sisa-sisa kehadirannya. Aku menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Aku sendirian, tapi aku tidak pernah merasa seutuhnya diriku seperti saat ini. Aku bebas. Pembebasan itu terasa manis, dan aku tahu
Babak baru dalam hidupku baru saja akan dimulai. Hari-hari pertama setelah kepergian Doni terasa aneh. Rumah yang luas itu terasa semakin besar, dan keheningannya memiliki bobot yang nyata. Setiap sudut seolah masih menyimpan gema kehadirannya. Bekas lekuk tubuhnya di sisi ranjang, aroma samar parfumnya yang tertinggal di bantal sofa, bayangan kebiasaannya yang sudah mendarah daging dalam rutinitas harianku. Pada pagi pertama, aku secara refleks hampir membuat 2 cangkir kopi sebelum sadar bahwa aku hanya perlu membuat 1. Ada sengatan rasa kehilangan, tapi anehnya, itu bukan rasa kehilangan akan sosok Doni. Itu adalah rasa kehilangan akan sebuah kebiasaan, akan ilusi kehidupan pernikahan yang telah kubangun dengan susah payah. Namun, perasaan ganjil itu tidak berlangsung lama. Aku tidak membiarkannya berlarut-larut. Aku memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan total, bukan hanya pembersihan fisik, tapi juga pembersihan energi. Aku menyewa jasa pembersih profesional untuk mengurus setiap jengkal rumah, tapi bagian terpenting kulakukan sendiri. Aku mengganti spray dan semua bantal di kamar tidur utama. Aku membeli 1 set perlengkapan makan baru yang lebih simpel dan elegan. Aku memindahkan sofa besar di ruang tengah yang menjadi singgasananya saat bermain game, menggantinya dengan rak buku tinggi yang kuisi dengan novel-novel klasik dan buku-buku bisnis. Setiap perubahan yang kulakukan terasa seperti sebuah pernyataan. Aku merebut kembali setiap inci dari teritoriku. Aku mengubah istana yang tadinya menjadi pusat hiburan untuknya, kembali menjadi sebuah tempat perlindungan untukku. Dalam prosesnya, aku menemukan kembali bagian-bagian dari diriku yang telah lama hilang. Aku kembali memutar koleksi piringan hitam jazzku, sesuatu yang selalu dikeluhkan Doni karena dianggapnya musik orang tua. Aku mulai memasak lagi, bukan untuk memanjakan lidah orang lain, tapi untuk menikmati proses kreatifnya. Aroma bawang putih yang ditumis dan roti yang baru dipanggang perlahan mengusir aroma kemalasan yang ditinggalkan Doni. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Seperti yang kuancamkan, pengacaraku, seorang wanita cerdas dan tanpa basa-basi bernama Ibu Anita, segera mengirimkan surat gugatan. Doni, melalui pengacara murah yang sepertinya baru lulus kemarin, mencoba melawan. Ia menuntut setengah dari asetku, dengan alasan konyol bahwa ia telah memberikan dukungan moral dan emosional yang tak ternilai selama aku membangun bisnisku. Kami bertemu sekali di kantor pengacara untuk mediasi. Doni datang bersama Cindy, sebuah langkah bodoh yang justru menguntungkanku. Cindy tampak tidak nyaman. Penampilannya lebih kusam dari saat kami bertemu di kafe. Sepertinya kenyataan hidup bersama seorang benalu mulai terasa dampaknya. Doni sendiri terlihat lebih kurus dan kuyu. Ia mencoba menatapku dengan tatapan memelas. Tapi aku hanya membalasnya dengan tatapan dingin dan menyerahkan semua pembicaraan pada Bu Anita. Bu Anita dengan telak mematahkan setiap argumen pengacara Doni. Ia menunjukkan bukti perjanjian pranikah yang pernah Doni tanda tangani tanpa membacanya dengan teliti. Ia menunjukkan semua bukti transaksi bahwa setiap aset besar, mulai dari rumah hingga saham perusahaan, telah kumiliki sebelum menikah atau kubeli dengan uang hasil jerih payahku sendiri. Dukungan moral, yang diklaim Doni tidak memiliki nilai hukum apapun. Pertemuan itu berakhir dengan kekalahan telak di pihaknya. Doni tidak mendapatkan sepeser pun. Mobil sportnya harus dikembalikan karena cicilannya masih berjalan atas namaku. Ia hanya pergi dengan pakaian di badannya dan tumpukan utang kartu kredit yang ia buat atas namanya sendiri. Melihat wajahnya yang pucat pasi saat meninggalkan kantor pengacara, aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Babak itu akhirnya benar-benar telah berakhir. Setelah surat cerai resmi di tanganku, aku merasa hidupku dimulai kembali dari titik nol, tapi dengan semua pengalaman dan kekayaan yang telah kumiliki. Aku punya kebebasan, kemandirian finansial, dan yang terpenting, kedamaian pikiran. Aku mulai melakukan hal-hal yang selalu kutunda karena Doni. Aku mengambil kursus singkat tentang wine tasting. Aku bergabung dengan sebuah komunitas pecinta buku. Aku mulai bepergian lagi, bukan untuk liburan mewah yang pamer, tapi perjalanan solo untuk menemukan diriku sendiri. Aku mendaki di Lombok, menyelam di Bunaken, dan menyusuri jalanan artistik di Ubud.
Dalam salah satu perjalanan itu, aku duduk sendirian di sebuah warung kecil di tepi sawah, menikmati secangkir kopi Bali. Aku merenungkan semua yang telah terjadi. Aku menyadari kesalahanku. Aku bukan korban yang naif. Aku adalah seorang enabler. Aku membiarkan Doni mengambil keuntungan dariku karena aku keliru mengartikan cinta sebagai kewajiban untuk memberi tanpa batas. Aku takut sendirian. Jadi aku terus memberi agar ia tetap tinggal. Penghinaan dari Cindy dan pengkhianatan Doni adalah pil pahit yang menyakitkan. Tapi itu adalah obat yang kubutuhkan untuk sadar. Aku belajar pelajaran berharga tentang batasan, tentang menghargai diri sendiri, dan tentang perbedaan antara menolong dan memelihara. Energi baruku ini juga berdampak besar pada bisnisku. Aku menjadi lebih kreatif, lebih berani mengambil risiko. Aku meluncurkan sebuah lini busana baru yang terinspirasi dari keindahan alam Indonesia yang kulihat dalam perjalananku. Koleksi itu, yang kunamai Kelahiran Kembali, meledak di pasaran. Media meliputku, bukan lagi sebagai pengusaha biasa, tapi sebagai ikon wanita mandiri yang bangkit dari keterpurukan. Butikku semakin ramai, dan aku memutuskan untuk membuka cabang keempat di Bali. Istana yang kubangun kembali bukan lagi sekadar rumah fisik. Istana itu adalah diriku sendiri. Fondasinya adalah harga diri yang kokoh, dindingnya adalah kemandirian finansial, dan interiornya dihiasi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang kuciptakan sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan seorang raja untuk mengisi tahta di sampingku, karena aku sadar, aku adalah ratu di kerajaanku sendiri. Aku utuh, aku cukup, dan aku bahagia dengan diriku sendiri. 1 tahun berlalu sejak hari di mana Palu Hakim mengetuk meja dan secara resmi mengakhiri pernikahanku. 1 tahun itu terasa seperti 1 dekade dalam hal pertumbuhan pribadi. Aku bukan lagi Maya yang sama. Luka dari pengkhianatan itu telah kering, meninggalkan bekas luka tipis yang berfungsi sebagai pengingat, bukan sebagai sumber rasa sakit. Bisnisku berada di puncak kejayaannya, dan namaku mulai dikenal di kalangan sosialita dan pebisnis ibu kota. Malam itu, aku menghadiri sebuah acara malam amal tahunan yang diadakan di sebuah hotel bintang 5. Acara itu selalu dipenuhi oleh orang-orang penting dari berbagai industri. Aku datang bukan untuk mencari perhatian, tapi karena perusahaanku adalah salah satu sponsor utama acara tersebut. Aku mengenakan gaun malam berwarna zamrud yang simpel namun memancarkan kemewahan. Rambutku kusanggul rapi, memperlihatkan leher dan anting mutiara yang kukenakan. Aku merasa nyaman dan percaya diri. Aku duduk di meja bundar yang telah ditentukan, bersama dengan beberapa CEO dan pengusaha lain yang tidak terlalu kukenal. Kami bertukar basa-basi sopan tentang bisnis dan keadaan ekonomi. Aku lebih banyak mendengarkan sambil sesekali menyesap air mineral. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Di tengah acara, seorang pria yang duduk di seberangku, yang sedari tadi lebih banyak diam dan mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia tidak berbicara padaku, melainkan pada seorang pria tua di sebelahnya, mengomentari desain arsitektur langit-langit ballroom tempat kami berada. Komentarnya cerdas, detail, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan estetika. Aku, yang selalu mengagumi seni arsitektur, tanpa sadar ikut mendengarkan. Setelah pria tua itu mengangguk setuju, pria itu menoleh dan tatapan kami bertemu. Ia tersenyum ramah, senyum yang tulus dan tidak dibuat-buat. Maaf, sepertinya saya terlalu bersemangat jika sudah menyangkut bangunan, katanya dengan suara yang tenang dan dalam. Tidak masalah, jawabku sambil tersenyum balik. Saya justru menikmati analisis Anda. Sepertinya Anda seorang arsitek. Anda benar, katanya sambil mengulurkan tangan. Fajar. Aku menyambut uluran tangannya. Jabatan tangannya erat dan hangat. Maya. Saya tahu, katanya. Aku mengangkat alisku sedikit, terkejut. Maksud saya tahu siapa Anda. Butik, Kelahiran Kembali. Anda sedang ada di mana-mana. Desain interior toko Anda di Bali sangat brilian. Perpaduan antara elemen modern dan kerajinan lokalnya sangat seimbang. Aku benar-benar terkesan.
Dia tidak memuji penampilanku atau gaunku seperti kebanyakan pria yang mencoba mendekatiku. Dia memuji hasil kerjaku, sesuatu yang ia pahami dari sudut pandang profesionalnya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria berbicara padaku sebagai seorang kolega, seorang yang setara, bukan sebagai objek. Terima kasih, kataku, benar-benar tulus. Saya tidak tahu kalau seorang arsitek ternama seperti Anda memperhatikan detail butik kecil seperti milik saya. Karya yang bagus akan selalu menarik perhatian, tidak peduli besar atau kecil skalanya, balasnya. Percakapan kami mengalir begitu saja setelah itu. Kami berbicara tentang segalanya, mulai dari tren arsitektur minimalis, sulitnya mencari pengrajin lokal yang berkualitas, hingga filosofi di balik jenama kami masing-masing. Fajar adalah pria yang sangat berbeda dari Doni. Jika Doni adalah sebuah buku dengan sampul mengkilap tapi isinya kosong, maka Fajar adalah sebuah novel tebal dengan isi yang kaya dan mendalam. Ia mendengarkan dengan saksama saat aku berbicara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas yang membuatku berpikir. Ia tidak banyak membual tentang pencapaiannya, meskipun aku tahu ia adalah salah satu arsitek paling dicari di negeri ini. Ada aura ketenangan dan kepercayaan diri yang datang dari kompetensi sejati, bukan dari arogansi. Di akhir acara, saat kami berjalan bersama menuju lobi, ia berhenti sejenak. Maya, saya tahu ini mungkin sedikit lancang, tapi saya sedang mengerjakan sebuah proyek villa pribadi di dekat Ubud. Saya sedikit kesulitan menemukan sentuhan interior yang pas. Mengingat apa yang Anda lakukan dengan toko Anda di sana, maukah Anda kapan-kapan minum kopi dengan saya? Saya ingin sekali mendengar ide-ide Anda. Murni profesional, tentu saja. Aku tersenyum. Itu adalah cara yang sangat elegan dan terhormat untuk meminta nomorku. Tentu saja. Saya akan sangat senang. Kami bertukar kartu nama, dan malam itu berakhir dengan sebuah janji pertemuan. Pertemuan profesional. Kami seminggu kemudian di sebuah kedai kopi yang tenang ternyata berlangsung selama 4 jam. Kami hanya berbicara tentang proyeknya selama 30 menit pertama. Sisa waktu kami habiskan untuk berbicara tentang kehidupan, tentang impian, tentang perjalanan, dan tentang luka masa lalu. Aku mendapati diriku menceritakan sedikit tentang perceraianku, bukan dengan nada mengeluh, tapi sebagai sebuah fakta dalam perjalanan hidupku. Ia mendengarkan tanpa menghakimi, dan sebagai balasannya, ia juga berbagi cerita tentang kegagalan hubungannya di masa lalu. Ada kejujuran dan keterbukaan dalam diri Fajar yang membuatku merasa aman. Ia tidak pernah mencoba merayuku atau melemparkan pujian-pujian kosong. Ia memperlakukanku dengan hormat. Setelah pertemuan itu, komunikasi kami berlanjut. Kadang hanya pesan singkat untuk berbagi foto bangunan yang menarik. Kadang telepon panjang di malam hari untuk berdiskusi tentang sebuah film yang baru kami tonton. Aku sadar aku mulai menantikan pesan-pesannya. Aku mulai tersenyum sendiri saat mengingat percakapan kami. Aku merasakan getaran yang sudah lama tidak kurasakan. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takut juga muncul. Bisakah aku mempercayai pria lagi? Apakah ini semua terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Dinding pertahanan yang telah kubangun tinggi-tinggi di sekeliling hatiku mulai terasa goyah. Fajar sepertinya bisa merasakan keraguanku. Ia tidak pernah memaksakan kehendak. Ia memberiku ruang, bergerak dengan kecepatan yang membuatku nyaman. Ia tidak mengajakku kencan makan malam romantis, melainkan mengajakku mengunjungi pameran seni atau menemaninya melakukan survei lokasi proyek. Ia secara perlahan menjadi bagian dari hidupku, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai seorang sahabat. Hingga suatu sore, sekitar 3 bulan setelah pertemuan pertama kami sedang berjalan-jalan di sebuah taman kota setelah seharian bekerja. Tanpa direncanakan, ia berhenti berjalan dan menatapku. Maya, katanya pelan. Aku sangat menikmati setiap waktu yang kita habiskan bersama. Dan aku rasa, perasaanku padamu sudah lebih dari sekadar teman atau rekan kerja. Aku tidak akan memintamu untuk langsung memberikan jawaban. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku siap menunggu, sampai kamu juga siap untuk membuka lembaran baru. Hatiku berdebar kencang. Kata-katanya tulus, sabar, dan penuh pengertian.
Ia tidak memintaku untuk melupakan masa laluku. Ia hanya menawarkan diri untuk menjadi bagian dari masa depanku. Saat itu, menatap matanya yang teduh, aku sadar bahwa tidak semua pria sama. Aku sudah membangun kembali istanaku sendirian. Mungkin, sudah saatnya aku membuka gerbangnya dan membiarkan orang yang tepat masuk. Lembaran baru dalam hidupku bersama Fajar terbuka dengan lembut, seperti halaman-halaman buku yang sudah lama ditunggu untuk dibaca. Hubungan kami tidak dibangun di atas ledakan gairah yang membabi buta, melainkan di atas fondasi persahabatan, rasa hormat, dan kekaguman yang tulus. Ia adalah partner dalam arti yang sesungguhnya. Kami tidak hanya berkencan, kami membangun sesuatu bersama. Fajar sering menemaniku saat aku mengunjungi lokasi-lokasi calon cabang butik baru. Ia akan berjalan di sekeliling bangunan kosong, matanya memindai setiap sudut, lalu memberiku masukan-masukan brilian tentang alur pelanggan, pencahayaan, dan potensi ruang yang bahkan tidak terpikirkan olehku. Sebagai gantinya, aku membantunya memilih palet warna dan tekstur untuk proyek-proyek interiornya, memberikan sentuhan feminin dan komersial pada visinya yang terkadang terlalu kaku dan arsitektural. Kami adalah tim yang sempurna. Ia juga dengan mudah membaur dalam lingkaran pertemananku. Teman-temanku, yang selama bertahun-tahun terpaksa bersikap sopan pada Doni yang arogan dan membosankan, langsung menyukai Fajar. Mereka menyukai caranya mendengarkan, selera humornya yang cerdas, dan yang terpenting, cara ia menatapku. Tatapan yang penuh dengan kekaguman dan kasih sayang yang tulus. Dia melihatmu, Mei, kata sahabat terbaikku suatu malam. Bukan hanya penampilanmu atau uangmu. Dia benar-benar melihat dirimu. Dan aku tahu itu benar. Salah satu kenangan terindah kami adalah saat kami berlibur ke Jepang. Itu adalah perjalanan pertamaku ke sana. Dulu, Doni selalu menolak ide itu, mengeluh bahwa makanannya aneh dan orang-orangnya terlalu kaku. Bersama Fajar, semuanya terasa berbeda. Ia telah merencanakan itinerari yang seimbang antara mengunjungi kuil-kuil kuno di Kyoto dan menjelajahi gedung-gedung pencakar langit futuristik di Tokyo. Ia sabar menemaniku berburu kain-kain vintage di pasar loak, dan aku dengan antusias menemaninya mengunjungi museum arsitektur yang megah. Suatu malam, kami tersesat di ganggang sempit di Shinjuku. Hujan mulai turun, dan kami berlindung di bawah atap sebuah kedai ramen kecil yang hanya muat untuk 6 orang. Di tengah kepulan uap kaldu yang hangat dan suara rintik hujan di luar, aku menatapnya. Ia sedang tertawa karena salah mengucapkan pesanannya dalam bahasa Jepang yang terpatah-patah. Di momen itu, aku merasakan gelombang kebahagiaan yang begitu murni dan sederhana. Aku sadar, inilah cinta yang sesungguhnya. Bukan tentang kemewahan atau hadiah mahal. Ini tentang menemukan seseorang yang bisa membuatmu tertawa saat tersesat di tengah hujan di negeri orang. Di sisi lain, di dunia yang terasa semakin jauh dari duniaku, sebuah takdir yang berbeda sedang terungkap. Aku tidak pernah lagi mencari tahu tentang Doni atau Cindy. Mereka telah kuhapus sepenuhnya dari pikiranku. Tapi terkadang, takdir punya cara yang lucu untuk menunjukkan kontrasnya. Suatu Sabtu sore, aku dan Fajar sedang melakukan survei di area pertokoan tua yang rencananya akan direvitalisasi. Aku berpikir untuk membuka sebuah gerai dengan konsep yang lebih edgy dan industrial di sana. Saat kami sedang berjalan menyusuri trotoar yang sedikit retak, mataku menangkap pemandangan yang membuatku berhenti melangkah. Di seberang jalan, di depan sebuah ruko yang catnya sudah mengelupas, berdiri Doni dan Cindy. Mereka sedang bertengkar. Bukan pertengkaran kecil, tapi adu mulut yang sengit dan penuh amarah. Tidak peduli pada orang-orang yang lalu lalang. Waktu seolah membeku. Aku melihat mereka, bukan lagi dengan kacamata amarah atau sakit hati, tapi dengan pandangan seorang pengamat yang objektif. Dan apa yang kulihat sungguh menyedihkan. Penampilan mereka adalah cerminan dari kehidupan mereka yang berantakan. Cindy, yang dulu begitu terobsesi dengan filter dan riasan, kini terlihat sangat tidak terawat. Rambut pirangnya telah tumbuh, memperlihatkan akar hitam yang kontras. Ia tidak memakai riasan sama sekali, menampakkan kulitnya yang kusam dan lingkaran hitam di bawah matanya yang membuatnya tampak lelah dan jauh lebih tua.
Ia mengenakan kaos oblong yang sudah pudar warnanya dan celana jeans yang terlalu ketat. Kemarahan membuat wajahnya berkerut, menonjolkan garis-garis kegetiran yang mulai terbentuk di sudut bibir dan matanya. Doni bahkan lebih parah. Pria yang dulu begitu bangga dengan penampilannya yang necis, kini terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Perutnya sedikit buncit, menonjol dari balik kemeja kusut yang kancing atasnya lepas. Rambutnya yang dulu selalu ditata rapi kini terlihat lepek dan berminyak. Wajahnya sembab, dan sorot matanya yang dulu penuh pesona palsu kini hanya menyisakan frustrasi dan kekalahan. Ia terlihat seperti pria yang dihancurkan oleh realitas. Aku tidak perlu mendekat untuk tahu apa yang mereka perdebatkan. Dari gerakan tangan dan kata-kata yang samar-samar terbawa angin, aku tahu ini tentang uang. Cindy menunjuk-nunjuk sebuah sepeda motor metik butut yang terparkir di dekat mereka, seolah mengeluhkan sesuatu tentang itu. Doni balas berteriak, menyalahkan Cindy atas entah apa. Mereka adalah dua orang yang terjebak dalam sangkar kemiskinan dan penyesalan yang mereka bangun bersama. Fantasi mereka tentang cinta dan kemewahan telah menguap, hanya menyisakan realitas pahit dari tagihan yang harus dibayar dan mimpi yang hancur. Sayang, kamu tidak apa-apa. Suara lembut Fajar menyadarkanku. Ia telah melihat arah pandanganku. Aku menoleh padanya dan menggeleng pelan. Aku tidak apa-apa, jawabku, dan aku bersungguh-sungguh. Ayo kita pergi. Aku tidak merasakan kepuasan atau keinginan untuk balas dendam. Yang kurasakan hanyalah rasa kasihan yang dingin dan sebuah kesadaran yang dalam. Aku melihat masa laluku, sebuah versi kehidupan yang bisa saja kujalani jika aku tidak punya keberanian untuk berubah. Mereka bukan lagi bagian dari ceritaku. Mereka hanyalah dua orang asing yang sedang bertengkar di seberang jalan. Fajar sepertinya mengerti. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menggenggam tanganku. Jari jemarinya yang hangat dan kuat melingkupi jemariku. Genggaman itu terasa seperti sebuah jangkar, menarikku kembali ke masa kini yang indah dan menjauhkanku dari masa lalu yang suram. Saat kami berjalan pergi, meninggalkan mereka dengan drama mereka yang menyedihkan, aku tidak menoleh ke belakang sama sekali. Takdir kami memang telah tertukar. Mereka mengambil kesengsaraan yang seharusnya menjadi bagian dari pengkhianatan itu, sementara aku mengambil kebahagiaan yang tidak pernah kuduga akan kutemukan. Hubungan kami terus tumbuh dan mekar. Setahun setelah pertemuan pertama kami, Fajar membawaku ke sebuah lahan kosong di atas bukit, dengan pemandangan kota yang terhampar di bawahnya. Di sana, di tengah rerumputan liar dan di bawah langit senja yang berwarna jingga, ia menunjukkan sebuah maket arsitektur. Sebuah rumah yang indah, modern, dengan jendela-jendela besar dan taman di atap. Ini? Tanyaku, tidak mengerti. Ini rumah kita, Maya. Jika kamu mau, katanya pelan. Lalu, ia berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil dari sakunya. Di dalamnya, sebuah cincin dengan berlian berwarna biru safir yang unik berkilauan. Aku tidak bisa menjanjikan kehidupan yang sempurna tanpa masalah. Tapi aku berjanji akan selalu menjadi partner MU, pondasimu, dan rumah tempatmu pulang. Aku berjanji akan membangun masa depan kita bersama, bata demi bata. Maukah kamu menikah denganku? Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Ini sangat berbeda dari lamaran Doni dulu, yang terasa seperti sebuah transaksi bisnis. Ini nyata. Ini tulus. Aku mengangguk, tidak mampu berkata-kata, dan ia pun menyematkan cincin itu di jari manisku. Cincin itu pas dengan sempurna. Persiapan pernikahan kami adalah sebuah proses yang penuh dengan tawa. Kami membuatnya menjadi proyek bersama. Fajar merancang sendiri denah lokasi pernikahan kami, sebuah taman semi terbuka dengan altar yang menghadap ke pemandangan matahari terbenam. Aku yang mengurus detail dekorasi dan busana. Kami memilih setiap elemen bersama-sama, dari jenis bunga hingga daftar lagu, memastikan pernikahan ini benar-benar mencerminkan kepribadian kami sebagai pasangan. Hari pernikahan kami adalah hari yang sempurna. Aku mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading, rancanganku sendiri. Gaun itu simpel, elegan, dan membuatku merasa menjadi versi terbaik dari diriku.
Saat aku berjalan menuju altar, diiringi alunan musik biola yang lembut, aku melihat Fajar menungguku di sana. Ia tampak sangat tampan dalam setelan jas berwarna kelabu. Tapi bukan itu yang membuat hatiku meleleh, melainkan sorot matanya. Ia menatapku seolah aku adalah satu-satunya wanita di dunia. Tatapan yang penuh cinta, kekaguman, dan janji akan masa depan yang cerah. Janji pernikahan yang kami ucapkan bukanlah janji yang kami salin dari internet. Kami menulisnya sendiri. Kami berjanji untuk menjadi rekan setim, untuk saling mendukung dalam mimpi masing-masing, untuk selalu berkomunikasi dengan jujur, dan untuk menghadapi badai apapun bersama-sama. Saat kami dinyatakan sebagai suami istri dan ia menciumku, tepuk tangan dari para sahabat dan keluarga terdengar begitu meriah. Sebuah perayaan cinta sejati yang telah menemukan jalannya. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, saat sedang menunggu Fajar selesai rapat di sebuah lobi kantor, aku iseng membuka sebuah majalah gosip yang tergeletak di meja. Mataku terpaku pada sebuah artikel kecil di halaman belakang, di kolom berita kriminal. Judulnya, pasangan penipu online ditangkap di kontrakan kumuh. Di bawahnya, ada sebuah foto buram yang diambil dengan kamera ponsel. Foto seorang pria dan wanita yang digiring oleh polisi. Meskipun buram, aku bisa mengenali mereka dengan jelas. Doni dan Cindy. Artikel itu menceritakan bagaimana mereka berdua telah menipu beberapa orang dengan modus menjual barang-barang elektronik fiktif di media sosial. Mereka ditangkap di kamar kontrakan mereka yang sempit. Tempat polisi menemukan beberapa barang bukti. Nilai penipuannya tidak seberapa. Cukup untuk menunjukkan betapa putus asanya mereka. Mereka tidak lagi menipu hati. Kini mereka menipu untuk menyambung hidup. Karma telah menyelesaikan putarannya dengan cara yang paling ironis. Cindy, yang dulu menghinaku lewat dunia maya, kini harus mendekam di penjara karena kejahatan di dunia maya. Doni, yang dulu hidup mewah dari hasil kerja kerasku, kini harus menghadapi hukum karena mencoba mendapatkan uang dengan cara yang haram. Aku menutup majalah itu dengan perasaan tenang. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi kasihan. Hanya sebuah kesadaran bahwa setiap orang akan menuai apa yang mereka tanam. Malam itu, aku dan Fajar duduk di balkon rumah baru kami, rumah yang ia rancang untuk kami. Kami memandangi klip bintang dan lampu kota di kejauhan. Aku bersandar di bahunya, merasakan kehangatan dan keamanan yang ia berikan. Aku teringat kembali pada malam beberapa tahun yang lalu, saat sebuah notifikasi WhatsApp menghancurkan duniaku. Pesan singkat yang penuh kebencian itu terasa seperti akhir dari segalanya. Tapi ternyata, itu bukanlah sebuah akhir. Itu adalah sebuah awal yang menyakitkan, sebuah permulaan yang brutal, dari sebuah perjalanan yang membawaku ke titik ini. Ke tempat di mana aku seharusnya berada. Sedang memikirkan apa? Tanya Fajar lembut. Tangannya mengusap lenganku. Aku menatapnya dan tersenyum. Hanya berpikir, betapa lucunya cara kerja kehidupan. Aku sadar sekarang. Hinaan, dasar wanita jelek, itu telah menjadi cambuk yang memaksaku untuk melihat nilaiku sendiri. Pengkhianatan itu telah menjadi api yang membakar habis semua kepalsuan dalam hidupku, menyisakan ruang untuk sesuatu yang nyata dan tulus untuk tumbuh. Pada akhirnya, karma tidak pernah salah alamat. Ia mengirimkan penderitaan pada mereka yang pantas menerimanya, dan ia mengirimkan Fajar padaku. Ia mengirimkan kebahagiaan ke alamat yang tepat. Ke rumahku. 5 tahun setelah hari pernikahan kami, kehidupan telah menemukan ritmenya yang indah dan menenangkan. Di suatu minggu pagi yang cerah, aku berdiri di teras belakang rumah kami, rumah di atas bukit yang dulu hanya berupa maket dan mimpi. Dari sini, aku bisa melihat taman kami yang rimbun, hasil dari kerja keras dan cinta yang kami tanam bersama selama bertahun-tahun. Fajar sedang berjongkok di dekat petak bunga mawar, dengan sabar menunjukkan pada putri kecil kami, Lina, yang berusia 4 tahun, cara menyentuh kelopak bunga tanpa merusaknya. Tawa riang Lina terdengar seperti alunan musik paling merdu saat ia berhasil menyentuh setangkai mawar merah muda. Di atas rumput, putra kami yang baru berusia 1 tahun, Ardi, sedang berusaha merangkak mengejar seekor kupu-kupu. Aku tersenyum, memeluk cangkir teh hangat di tanganku. Inilah pemandangan favoritku di seluruh dunia.
Sebuah kebahagiaan yang begitu sederhana namun terasa begitu agung. Aku masih maya si pebisnis. Butikku telah berkembang pesat. Bahkan sudah merambah pasar internasional. Aku masih bepergian untuk urusan bisnis. Masih memimpin rapat-rapat penting. Tapi kini, ada tujuan yang lebih besar di balik semua kerja kerasku. Ada rumah untuk pulang. Ada tawa anak-anak yang menungguku. Fajar adalah pilar dalam hidupku. Ia tidak pernah merasa terintimidasi oleh kesuksesanku. Sebaliknya, ia adalah pendukung terbesarku. Sama seperti aku adalah pendukung terbesarnya. Firma arsitekturnya kini menjadi salah satu yang paling disegani. Terkenal dengan desainnya yang ramah lingkungan dan manusiawi. Kami adalah dua pohon yang tumbuh berdampingan. Akar kami saling menguatkan. Namun dahan kami bebas menjulang ke langit. Meraih matahari kami masing-masing. Kami belajar menyeimbangkan semuanya. Saat aku harus lembur, ia yang akan pulang lebih awal untuk memandikan anak-anak dan membacakan dongeng untuk mereka. Saat ia harus mengunjungi proyek di luar pulau, aku yang akan mengambil alih semua tugas domestik. Tidak ada perhitungan, tidak ada keluhan. Yang ada hanyalah kerjasama dan cinta. Kadang, saat malam tiba dan anak-anak sudah tertidur, kami akan duduk berdua di balkon ini, sama seperti sekarang. Kami akan berbicara tentang hari yang telah kami lalui, tentang proyek-proyek kami, tentang mimpi-mimpi kami untuk masa depan anak-anak kami. Dalam keheningan yang nyaman di antara percakapan itu, aku sering merenung. Aku teringat pada diriku yang dulu. Wanita yang berpikir bahwa cinta berarti memberi segalanya hingga tak ada yang tersisa untuk diri sendiri. Wanita yang mengukur nilai dirinya dari kemampuannya untuk membahagiakan seorang pria yang tidak pantas dibahagiakan. Wanita itu terasa begitu asing sekarang, seperti seseorang dari kehidupan yang lain. Luka lama itu sudah tidak terasa sakit lagi. Bahkan bekasnya pun sudah memudar, tertutup oleh lapisan-lapisan kebahagiaan baru yang tebal. Aku tidak lagi membenci Doni atau Cindy. Aku bahkan jarang sekali memikirkan mereka. Mereka hanyalah catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupanku yang tebal. Pelajaran yang harus kupelajari untuk bisa sampai ke bab yang indah ini. Fajar seolah bisa membaca pikiranku. Ia bangkit dan berjalan menghampiriku, memelukku dari belakang. Ia meletakkan dagunya di bahuku. Semuanya baik-baik saja, bisiknya. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, menghirup aroma tubuhnya yang menenangkan. Semuanya lebih dari baik-baik saja, jawabku. Semuanya sempurna. Dari teras ini, aku melihat masa depanku terbentang. Taman kami akan terus tumbuh. Sama seperti anak-anak kami. Akan ada musim kemarau dan musim hujan. Akan ada bunga yang mekar dan daun yang gugur. Tapi aku tahu, selama kami saling memiliki, kami akan bisa melewati semuanya. Istana yang dulu kubangun sendirian kini telah menjadi rumah yang kami bangun bersama. Sebuah rumah yang penuh dengan cinta, tawa, dan kehidupan. Dan aku, ratu di istana ini, akhirnya telah menemukan kedamaian sejati. Suatu sore, Ratih, manajer butik utamaku yang telah bekerja denganku selama hampir 10 tahun, sedang mengunjungi ibunya yang tinggal di sebuah kawasan pemukiman padat di pinggiran kota. Saat ia sedang membeli beberapa kebutuhan di sebuah minimarket kecil yang agak kumuh, matanya tertumbuk pada sosok kasir yang sedang melayaninya. Wanita itu tampak lesu dan tidak bersemangat. Rambutnya yang berwarna kusam diikat seadanya. Seragam minimarketnya terlihat sedikit kebesaran di tubuhnya yang kurus. Wajahnya pucat tanpa riasan, dan ada gurat kelelahan yang permanen di bawah matanya. Ia bergerak seperti robot, memindai barang, menyebutkan harga, dan memberikan kembalian tanpa senyum atau kontak mata. Butuh beberapa saat bagi Ratih untuk mengenali wajah yang familiar namun sangat berbeda itu. Itu Cindy. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan atau persona glamor yang dulu coba ia tampilkan. Yang ada hanyalah seorang wanita yang telah dikalahkan oleh kehidupan. Ratih membayar belanjaannya dalam diam, merasakan sedikit iba yang aneh. Ia tidak mengatakan apa-apa. Untuk apa? Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Saat Ratih melangkah keluar dari minimarket itu, ia tahu bahwa ia baru saja melihat sebuah akhir dari sebuah cerita. Beberapa minggu setelahnya,
Secara kebetulan, Ratih bertemu dengan seorang teman lama yang dulu pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan Doni, jauh sebelum Doni berhenti dan menjadi benalu sepenuhnya. Mereka mengobrol, bernostalgia, hingga akhirnya nama Doni pun muncul. "Kamu tahu kabarnya si Doni sekarang?" tanya teman Ratih itu. Ratih menggeleng. "Kasihan sekali hidupnya sekarang," lanjut temannya. Setelah keluar dari penjara karena kasus penipuan kecil itu, dia dan pacarnya langsung putus. Saling menyalahkan. Sekarang, Doni kerja serabutan. Kadang jadi kurir paket, kadang jadi sopir ojek online. Tapi tidak pernah bertahan lama. Katanya sifat malas dan sombongnya tidak hilang. Temannya itu bercerita lebih lanjut, bahwa Doni sering terlihat di warung-warung kopi murah, masih mencoba merayu gadis-gadis muda dengan cerita bohong tentang kejayaannya di masa lalu. Tapi kini, tanpa mobil mewah dan pakaian bermerek, bualannya terdengar kosong dan menyedihkan. Ia menjadi bahan lelucon. Seorang pangeran palsu yang kerajaannya telah lama runtuh. Ratih mendengarkan cerita itu dengan perasaan campur aduk. Ia teringat pada bosnya, Bu Maya. Ia ingat betapa hancurnya Bu Maya saat pengkhianatan itu terjadi, tapi ia juga menjadi saksi mata bagaimana bosnya itu bangkit kembali, membangun ulang hidupnya dengan kekuatan dan keanggunan yang luar biasa, hingga akhirnya menemukan kebahagiaan yang berlipat ganda. Malam itu, Ratih melihat unggahan terbaru di media sosial Bu Maya. Sebuah foto keluarga yang hangat. Bu Maya, Pak Fajar, dan kedua anak mereka yang menggemaskan, sedang tertawa di taman rumah mereka yang asri. Di bawah foto itu, Bu Maya menulis sebuah caption singkat, "Menuai apa yang kau tanam." Ratih tersenyum. Ia akhirnya mengerti sepenuhnya arti kalimat itu. Doni dan Cindy telah menanam kebohongan, kemalasan, dan kebencian. Kini mereka menuai kehidupan yang hampa dan penuh penyesalan. Mereka adalah gema kosong di dalam ruangan yang mereka hancurkan sendiri. Sementara bosnya, Bu Maya, telah menanam kerja keras, ketabahan, dan keberanian untuk melepaskan apa yang beracun. Dan kini, ia sedang memanen kebun kebahagiaan yang paling indah. Karma memang tidak pernah datang dengan cepat seperti kilat. Ia datang perlahan, seperti musim yang berganti, memastikan setiap orang mendapatkan panen yang sesuai dengan benih yang mereka sebarkan. Dan ia tidak pernah salah alamat.